Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada malam hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada malam hari ini saya kembali akan baca Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 53. Mari kita dengarkan. Perikop Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadah. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa yang pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata pada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Perikop Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggal di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengar kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka pun mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Perikop Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebab kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain juga mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi?" Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tapi ia tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu berombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengar dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau begini, maka akan kuberikan padamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta, akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya kepala Herodes membaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau, supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tapi karena sumpahnya, karena tamu-tamunya itu dapat menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu pun memberikan pula kepada ibunya.
Ketika murid-murid Yohanes mendengar itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkan dalam kuburan. Perikop, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga mereka pun tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dari perahu ke tempat yang sunyi. Tapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka dengan mengambil jalan darat. Segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar sini." Tapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah meriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah mereka mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menghadap ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu, supaya juga kedua ikan itu dibagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh. Selain itu, daripada sisa-sisa ikan yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Perikop, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkatlah lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, dan Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redahlah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Perikop, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Tibanya di seberang Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus, dan berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu, dan mulai mengusung orang sakit ke atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung. Orang meletakkan orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka dibenarkan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Ya Allah, Bapa surga Tuhan Yesus, terima kasih kami saat membaca firman-Mu. Tuhan, kuserahkan segala permasalahanku, pergumulanku, sakit hati, pahita ini ke dalam hadirat-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi Bapa. Aku tidak tahu harus mencari kemana pengobatan untuk jiwa yang sakit ini. Hatiku yang terluka, segala pergumulanku, dalam nama Yesus, dalam kami, Juru Selamat kami, aku berdoa. Amin.